Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok A, dari K3L yang beranggotakan 3 orang, yaitu satu ada Maharani, kedua saya sendiri, Kalevarismi, dan ketiga Trisiswanto. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang manajemen sistem dan rencana pengelolaan laboratorium. Masuk materi pertama yaitu manajemen sistem laboratorium. Laboratorium, baik laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi maupun laboratorium medik atau klinik mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hasil yang dikeluarkan oleh laboratorium pada umumnya digunakan untuk memastikan sesuatu conformity objek tertentu terhadap standar atau persyaratan. Standar atau persyaratan tersebut dapat berupa batas minimal, batas maksimal, atau rentan toleransi dari sifat atau karakteristik suatu barang. Alat ukur untuk spesimen biologis dan digunakan untuk mengambil keputusan untuk menyatakan pemenuhan terhadap regulasi, nilai racun, atau kesepakatan kontrak di antara pihak-pihak yang terkait dalam kesepakatan serta untuk tujuan lainnya. Selanjutnya, suatu laboratorium dapat dikelola dengan baik sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Beberapa peralatan laboratorium yang canggih dengan staf profesional yang terampil belum tentu dapat berfungsi dengan baik jika tidak didukung oleh adanya manajemen laboratorium yang baik. Manajemen laboratorium merupakan usaha untuk mengelola laboratorium dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan laboratorium sehari-hari. Untuk memanage laboratorium yang baik harus dipahami terlebih dahulu perangkat-perangkat manajemen laboratorium sebagai berikut. Yang pertama ada tata ruang. Laboratorium harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi dengan baik. Tata ruang yang sempurna harus dimulai sejak perencanaan gedung sampai pada pelaksanaan pembangunan. Untuk membacakan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Maharani. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Alif. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai manajemen pengelolaan laboratorium. Yang kedua adalah alat yang baik dan terkalibrasi. Pada laboratorium, pengenalan terhadap peralatan laboratorium merupakan kewajiban bagi setiap petugas laboratorium, terutama mereka akan mengoperasikan peralatan tersebut. Karena pada setiap alat akan dioperasikan itu harus benar-benar dalam kondisi siap pakai, bersih, berfungsi dengan baik, dan terkalibrasi. Untuk tujuan yang kedua ini dikhususkan agar praktikum berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dari peralatan laboratorium. Selanjutnya yang ketiga ada administrasi dan organisasi laboratorium. Administrasi laboratorium dapat meliputi segala kegiatan administrasi yang ada di laboratorium. Dan organisasi laboratorium meliputi struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, serta susunan personalia yang mengelola laboratorium tersebut. Pada contoh yang ketiga ini seperti analis laboratorium yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di laboratorium. Yang keempat ada infrastruktur. Pada infrastruktur laboratorium meliputi sarana utama dan sarana pendukung. Pada sarana utama mencakup bahasa tentang lokasi laboratorium, konstruksi laboratorium, dan sarana lain, termasuk pintu utama, pintu darurat, jenis meja kerja atau peralatan, jenis atap, dinding, lantai, dan jenis infrastruktur sarana utama yang digunakan lainnya. Yang kedua ada sarana pendukung, yaitu sarana yang mencakup bahasan tentang ketersediaan energi listrik, gas, air, alat komunikasi, dan pendukung keselamatan kerja seperti pemadam kebakaran,
background, dan sebagainya. Yang kelima itu ada fasilitas pendanaan. Ketersediaan dana sangat diperlukan dalam operasional laboratorium. Tanpa adanya dana yang cukup, kegiatan laboratorium akan berjalan tersendat-sendat, bahkan mungkin tidak dapat beroperasi dengan baik. Fasilitas pendanaan ini pun juga berguna untuk membiayai bahan-bahan yang digunakan dalam proses praktikum di dalam laboratorium. Yang keenam, ada inventarisasi dan keamanan. Kegiatan inventarisasi dan keamanan laboratorium meliputi yang pertama, ada semua kegiatan inventarisasi harus memuat sumber dana dari mana alat-alat ini diperoleh atau dibeli. Yang kedua, ada keamanan peralatan laboratorium ditujukan agar peralatan laboratorium tersebut harus tetap berada di laboratorium. Untuk contoh yang keenam ini adalah sumber dari mana alat dan bahan laboratorium itu merupakan pendanaan sendiri atau pendanaan dari pemerintah. Yang terakhir ada disiplin yang tinggi. Pada pengelolaan laboratorium harus menerapkan disiplin yang tinggi pada seluruh pengguna laboratorium agar terwujudnya efisiensi kerja yang tinggi. Kedisiplinan sangat dipengaruhi oleh pola kebiasaan dan perilaku dari manusia itu tersendiri atau praktikan. Oleh sebab itu, setiap pengguna laboratorium harus menyadari tugas, wewenang, dan fungsinya. Sesama pengguna laboratorium harus ada kerjasama yang baik, sehingga setiap kesulitan dapat dipecahkan atau diselesaikan bersama. Untuk contoh yang ketujuh ini, seperti etika yang harus dijaga pada saat melakukan praktikum di dalam laboratorium. Ada keterampilan sumber daya manusia. Peningkatan keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan tambahan seperti keterampilan khusus, workshop, maupun magang di tempat lain. Selanjutnya ada peraturan dasar. Peraturan dasar itu meliputi beberapa peraturan umum untuk menjamin kelancaran jalannya pekerjaan di laboratorium. Dan yang terakhir ada penanganan masalah umum. Pada penanganan masalah umum ini berupa petunjuk bagaimana mencampur zat-zat kimia, zat-zat baru atau zat-zat yang kurang diketahui, membuang material-material yang berbahaya, menangani tumpahan, dan penanganan masalah-masalah yang lainnya. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk membacakan materi tentang rencana pengelolaan laboratorium ini akan dibacakan oleh Saudara Trisiswanto. Untuk Trisiswanto dipersilakan. Baiklah, terima kasih Saudara Khalifah Rizmi. Untuk pembahasan selanjutnya, B. Rencana pengelolaan laboratorium. Agar laboratorium dapat berfungsi sesuai dengan maksud pengadaannya, maka laboratorium perlu digunakan dan dikelola dengan sebaik-baiknya, tanpa penggunaan dan pengelolaan yang baik. Pengadaan laboratorium beserta alat-alat dan bahan yang diperlukan hanyalah akan merupakan suatu pemborosan. Untuk mengelola laboratorium sekolah meliputi 4 kegiatan pokok, yaitu untuk poin yang pertama, menggunakan langkah-langkah yang perlu untuk terus mengupayakan agar kegiatan siswa di dalam laboratorium bermakna bagi siswa dan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, untuk poin nomor 2, menjadwal penggunaan laboratorium oleh guru-guru atau laboratorium dapat digunakan secara merata dan efisien oleh siswa yang memerlukannya. Pada penjadwalan terutama diperlukan jika jumlah ruang laboratorium lebih sedikit daripada keperluan nyata sekolah. Yang ketiga, mengupayakan agar peralatan laboratorium terpelihara dengan baik, sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lama dan selalu siap digunakan. Untuk poin yang keempat, yaitu mengupayakan agar penggunaan laboratorium berlangsung dengan aman dan mengupayakan langkah-langkah yang diperlu untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Next. Baiklah, adapun kesimpulan dari
Materi ini yaitu dari penjelasan tentang manajemen dan pengelolaan laboratorium, terlihat bahwa administrasi laboratorium merupakan salah satu perangkat dari manajemen laboratorium. Kegiatan administrasi laboratorium adalah merupakan kegiatan rutin, terutama mengenai penggunaan peralatan yang ada, sesuai dengan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh karena itu, kegiatan administrasi perlu dipersiapkan dan dilaksanakan secara berkala dengan baik dan teratur. Melihat banyaknya peralatan laboratorium yang ada, setelah infrastruktur yang tersedia ditambah dengan banyaknya kegiatan praktek atau penelitian, maka dirasa perlu untuk mengatur menurut tatanan yang mudah dan dapat dimengerti oleh setiap praktikan, staf pengajar, laboratorium maupun pemakai dan user lainnya. Pada keadaan peralatan laboratorium dan bahan-bahan yang tersedia selalu cepat berubah atau berpindah. Bisa saja dipinjam, hilang, pecah, dan sebagainya. Maka semua itu memerlukan penanganan yang serius. Apalagi bila ditinjau dari harga peralatan yang mahal, serta disertai dengan penggunaan yang tidak tepat, sehingga semua peralatan laboratorium yang modern itu akan sia-sia. Dan optimalisasi penggunaannya tidak efisien. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian. Berikut adalah pemaparan sedikit tentang materi manajemen dan pengelolaan laboratorium yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam membacakan katanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.